Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar kalian semua? Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya kembali menyapa kita semua untuk bersama-sama mengikuti ibadah gabungan SMP IPK di seluruh wilayah di lokasi Indonesia. Nah anak-anak, kita sangat bersyukur kita bisa diberi kesempatan, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Anak-anak yang terkasih, Ibu percaya bahwa kalian semua dalam kondisi sehat, kondisi yang tidak kekurangan satu apapun gitu ya untuk bisa mengikuti ibadah ini. Kalaupun ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, sedang lemah tubuh, saya berharap bahwa kita tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa hati yang gembira, hati yang penuh sukacita adalah obat yang manjur untuk segala kelemahan tubuh kita. Anak-anak, di awal ibadah kali ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kita bersaat teduh bersama-sama anak-anak, mengambil waktu, menenangkan diri kita. Kalaupun hari ini mungkin ada yang sudah terbeban dengan segala kegiatan, ada tugas-tugas yang harus dipenuhi atau ulangan-ulangan yang dikerjakan, kita tinggalkan sebentar. Kita datang kepada Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak kita bersaat teduh sebentar. Amin. Anak-anak, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Tuhan, anak-anak itu cukup untuk kehidupan kita. Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotions. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari hati kita. Now there's nothing in this world that could ever satisfy.
Mari untuk seluruh siswa-siswi SMP IPK di seluruh lokasi, mari kita satukan hati, pikiran kita dengan kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita pejamkan mata dan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan kali ini kami boleh berkumpul sebagai satu keluarga besar IPK, khususnya murid-murid SMP seluruh IPK, dan kami boleh sebentar lagi akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kebaktian gabungan ini kiranya Tuhan berkati, urapi setiap kami yang terlibat, yang ikut ambil bagian dalam kebaktian pada hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat-Mu dan kiranya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik untuk kami tetap bisa jalani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat-saat seperti ini pasti sulit untuk dilewati. Namun karena Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita semua, kita harus memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan terpujilah nama-Mu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan anak-anak? Mari kita naikkan syukur kita dengan lebih semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Ku naikkan syukurku. Mari saya undang anak-anak untuk menyanyikan lagu ini, menaikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu
Anak-anak yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Biarlah kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, setiap pujian yang kita naikkan, setiap penyembahan yang kita berikan, itu hanyalah tentang Tuhan, hanyalah untuk Tuhan. The heart of worship. Mari kita angkat pujian ini anak-anak. Kita ingat Tuhan bahwa setiap lagu yang kita nyanyikan hanya tentang Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Mari kita sama-sama katakan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Ya, mari Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, mari kita saat ini membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita jujur terbuka di hadapan Tuhan, minta Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam, pikiran kita, sehingga Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa untuk meminta pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyadari dalam setiap hari demi hari kehidupan kami sering Tuhan melanggar perintah Tuhan, menyakiti Engkau bahkan sesama kami. Pagi hari ini Tuhan kami menghadap Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sungguh Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu pada pagi hari ini kami orang berdosa dan kami membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Setiap dosa kami, dosa pikiran kami yang jahat, hati kami yang jahat, bahkan perbuatan kami, perkataan kami yang menyakiti sesama kami dan Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya. Kami mohon kiranya hari ini Tuhan, relasi kami dapat dipulihkan bersama dengan Tuhan. Setiap kami boleh mendapat relasi yang lebih dekat lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan pengampunan-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat keselamatan dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan, hari ini lagi kami berjuang dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan dosa kami. Terpuji nama Tuhan Yesus yang sudah mati menyelamatkan kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pujian This I Believe. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in life eternal, I believe in the virgin's birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in you. 'Cause I believe I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Silakan duduk. Ya Nana, Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Mari kita berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Ibu mengambil petunjuk hidup baru dari Matius pasal 6
ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Amin. Tuhan itu sangat setia, Ia menyertai kita semua di masa ceria dan di masa termuram kita. Ia lebih dari cukup untuk kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. All lies in your hands. You're in control. Grace overflows in us.
Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur di tahun 2021 kita masih boleh bersama-sama beribadah gabungan ya. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2020 dan kita saat ini di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Kita tetap mau terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami siswa-siswi SMP IPK, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Barat, di BSD, maupun yang ada di Palembang, Balikpapan dan Makassar. Kami kembali boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah Allah penolongku. Yang diambil dari Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin pemandangan ini tidak asing ya buat kita yang tinggal di kota-kota besar. Macet. Ya, semua orang pengen cepet-cepet sampai ke tempat tujuan. Ya, bahkan tidak jarang ya di jalan terjadi tabrakan, kecelakaan. Dan saya pernah ngalamin ketika sedang bawa kendaraan, saya bawa motor bersama istri saya, tiba-tiba di belakang saya ada angkot ya, angkot warnanya merah. Ini di sini di gambarnya warnanya hijau ya. Warna merah menyerobot saya dan saya kaget sekali. Dan kaget saya tambah lagi karena apa? Di belakang angkot itu ada tulisan Mazmur 121 ayat 7. Yang sudah kita bacakan tadi. Bahwa mungkin bagi si supir itu dia memakai ayat ini menjadi jaminan dia bahwa Tuhan menghindarkan dia dari kecelakaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadikan ayat firman Tuhan ini menjadi jimat kita. Menjadi alasan kita untuk melakukan apa saja. Karena ayat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, itu harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, di sana ditulis nyanyian ziarah. Mazmur ini terkenal, ya selain Mazmur 23, Mazmur 51, Mazmur 100 atau 119 ya. Yang menarik buat kita mungkin biar sekedar informasi, Mazmur 119 itu adalah Mazmur yang paling panjang karena ada 176 ayat. Dan Mazmur terpendek itu Mazmur 117, hanya 2 ayat. Nah, dosen saya pernah bilang kalau kamu ingin buka Alkitabmu dan persis sama tengah, maka kamu menemukan kedua nomor Mazmur ini, ya. Bapak, Ibu dan anak yang kasih Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur ini tidak diketahui siapa. Tapi ada tulisan nyanyian ziarah. Mazmur ini menceritakan bahwa
Si pemazmur ini sedang melakukan ziarah, perjalanan menuju ke Yerusalem di mana ada bait suci di sana. Ada bait Allah dan dia pergi ke sana dengan perasaan yang sukacita. Tapi dia sadar di dalam perjalanan, kita tahu medan di sana itu tidak seperti sekarang mungkin. Saat itu tempat yang sangat sunyi dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan tentunya di dalam perjalanan ada ketakutan. Ketakutan apa? Ada bahaya yang mengancam. Mungkin dari orang jahat atau dari binatang-binatang buas. Jadi si pemazmur dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan luar biasanya pemazmur melanjutkan ayat ini dengan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur di dalam ketakutannya, dia percaya ada pertolongan Tuhan. Kita ingat di dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, dipimpin oleh hambanya Musa. Bagaimana ketika mereka mengalami ketakutan di depan laut yang luas. Di belakang tentara Mesir sedang mengepung mereka. Kiri kanan gunung menghimpit mereka. Saat itulah mereka ditolong oleh Tuhan. Musa dengan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dapat membelah laut. Sesuatu yang mustahil Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita semua. Sesuatu yang seakan mustahil, enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Di ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Beberapa waktu lalu Presiden Amerika sudah dilantik, Joe Biden. Dan ada pemandangan dia mengendarai mobil yang dia tumpangi, lalu di kiri kanannya ada pengawal presidennya. Dan dengan gagah. Mungkin kita pikir, wah pasti aman. Tetapi sejarah Amerika bahwa presiden mereka pernah tertembak. Ada yang beberapa bahkan mati. Dan bahkan hampir mati. Ya. Artinya penjaga manusia itu terbatas. Pas pampres yang terlatih pun dia tetap manusia. Tetapi kalau yang menjaga kita itu adalah Allah sendiri, penjaga Israel yang tidak tertidur, tidak terlelap, kita pasti aman. Di ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Jadi kalau Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita, apa? Siapa yang membuat kita takut? Bahkan alam pun, matahari, bulan tidak akan bisa menyakiti kita. Ya, kita lihat sejarah bangsa Israel ketika mereka dipimpin selama 40 tahun. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api pada situasi yang tepat. Tiang api kapan? Saat malam hari, kita tahu di padang gurun dingin, gelap. Tuhan kasih tiang api. Pasti apa? Memberi penerangan, kehangatan. Lalu tiang awan kapan? Itu saat siang hari yang panas. Kalau kalian suka jalan keluar siang-siang, lalu tiba-tiba ada awan yang lewat dan menutupi matahari yang terik itu, kita terasa nyaman. Bayangkan bagaimana bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu. Pasti mereka juga aman. Nyaman di dalam perjalanan mereka. Di ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak yang kasih Tuhan, itulah bagaimana perasaan yang diungkapkan oleh si pemazmur dari Mazmur 121 ini. Dia mau menjadikan
Allah penolongnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop nomor ini, 121 ini, Tuhan penjaga Israel. Apa yang dialami oleh si pemazmur saat itu, ini sangat relevan dengan kita yang hidup saat ini. Kita juga adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Kita juga hidup saat ini adalah orang yang percaya kepada Allah yang mereka sembah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketakutan yang dialami oleh si pemazmur 121 ini juga kita alami saat ini. Di tahun 2021 ini kita tentu sudah mendengarkan berita duka ini. Tanggal 9 Januari beberapa orang mau pergi ke Pontianak, tetapi naas. Pesawat yang mereka tumpangi hanya beberapa menit sejak take off dari Bandara Soekarno-Hatta dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Apakah mereka tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau mereka tahu bakal jatuh, saya yakin tidak ada yang mau naik pesawat itu. Kita tidak tahu. Dan banyak liputan ya, viral. Bagaimana suasana mereka senangnya ya. Untuk bisa berangkat ke Pontianak. Bertemu dengan orang yang mereka cintai. Atau ke tempat pekerjaan yang baru. Tetapi semua tidak menjadi kenyataan. Dan sudah diketemukan ya. Dan semua banyak orang yang kehilangan. Tapi di dalam berita duka ini, saya kaget ada grup memuat gambar ini. Wah, saya kaget. Mana mungkin ada bayi kok bisa selamat di dalam peristiwa itu. Saya hampir nggak mungkin percaya. Kenapa? Karena pesawat itu jatuh. Mana sempat ya pakai pelampung dan selamat. Tapi yang menarik, orang-orang yang di grup, di mana saya jadi anggota grup WhatsApp itu, wah pertolongan Tuhan hebat, wah mereka mengakui Tuhan. Mereka percaya Tuhan menolong dia. Tapi sayang, berita anak itu hoax. Ya, tetapi memang benar, anak itu selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal. Ya kapal laut itu lebih masuk akal karena kapal laut masih ada kesempatan pakai pelampung, mereka menceburkan diri. Tapi kalau kapal pesawat udara nggak mungkin jatuh meledak dan tidak ada yang selamat. Artinya di dalam keadaan seperti apapun kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sanggup menolong kita. Dan anak ini memang tidak diketahui lagi beritanya selamat. Saya percaya, saya yakin ini atas kehendak Tuhan. Dia masih boleh hidup. Dia masih bisa selamat. Walaupun dia terapung-apung sekian belas jam di perairan itu. Dia selamat dari gigitan ikan yang membahayakannya. Dan banyak berita-berita yang lainnya. Kita berdoa untuk mereka. Ada bencana di Majene, di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bahkan bencana lainnya di Manado, bahkan di Puncak belum lama ini. Artinya kita memasuki tahun 2021, kita tidak tahu. Bahkan saat ini pun kita masih hidup di dalam pandemik COVID-19. Kita bersyukur vaksinasi sudah mulai dilakukan. Tapi kapan COVID-19 ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Di dalam ketidakpastian, kita mendengar lagi ada mutasi-mutasi lain. Makin membuat kita pesimis. Sampai kapan? Ini akan berdampak kita belajar sampai kapan? Bapak Ibu ini kasih Tuhan dan anak-anak semua, biarlah kita mau seperti si pemazmur. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Dan ketika dia menciptakan alam semesta ini, dia tidak meninggalkan ciptaannya. Termasuk dia juga tidak meninggalkan kita, umatnya.
Kita boleh takut, kita boleh khawatir. Justru dengan demikian kita terus mengandalkan Tuhan. Hari ini banyak orang-orang ketika nyaman meninggalkan agama. Ternyata bukan saja kita orang-orang Kristen. Agama-agama lain pun ketika corona ini mereka lebih serius lagi. Mereka bahkan makin sadar hidup mereka bisa kapan saja diambil Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, bahkan yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Pasti dia akan menolong kita. Kita mau cari pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang pertama, pertolongan yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang tua kita, kalian yang tinggal di rumah, dengarlah nasihat orang tuamu. Karena Tuhan juga bisa memakai mereka. Karena mereka juga adalah wakil-wakil Tuhan. Kita juga mendengar pemerintah kita. Karena setiap pemerintah yang ada juga berasal dari Tuhan. Jadi pertolongan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan memakai orang tua kita, Tuhan memakai pemerintah kita, Tuhan memakai guru-guru kalian untuk menolong setiap kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam hidupmu. Lalu selalu mencari pertolongan hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Jangan mengandalkan teknologi, jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Kita akan dikecewakan. Dan terakhir, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin lewat peristiwa COVID-19 ini ada maksud Tuhan. Ya, saya tahu sejak ada COVID-19 ini mau tidak mau setiap orang, baik siswa, baik guru, orang tua, mau nggak mau harus belajar teknologi. Saya termasuk guru yang sudah tidak muda lagi. Tapi saya dituntut harus bisa belajar hal yang baru. Dan saya bersyukur saya boleh mengalaminya. Di tahun-tahun saya mungkin akan mengakhiri sebagai guru. Saya punya pengalaman. Dan kita semua anak-anak menjadi saksi hidup buat anak cucu kita. Bahwa papa mungkin kakek pernah loh ngalamin belajar secara online. Belajar cuma lihat screen layar laptop atau Chromebook. Ya, tidak ketemu langsung. Kita menjadi saksi sejarah. Dan setiap kesusahan yang kita alami saat ini ada maksud Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti saat ini. Tapi percayalah bahwa yang Tuhan berikan pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Itu iman kita. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang terus terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap peduli kepada kita. Ini contoh ya, di balik peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air. Ya, saya tidak mengatakan bahwa mereka yang jatuh itu adalah orang-orang yang kurang beruntung ya. Mungkin mereka yang sudah di dalam Tuhan itu adalah sebuah cara saja untuk mereka datang kepada Tuhan. Ya, mereka terbebas dari penderitaan. Tahun 2021 ini banyak yang dipanggil Tuhan. Dan saya pada saat ini pun mengalami kedukaan. Saudara, keponakan, bahkan teman dekat juga dipanggil Tuhan. Semua adalah cara Tuhan memanggil anak-anaknya. Tetapi ketika dua orang ini diberi kesempatan masih hidup, dia ketinggalan, dia tidak bisa ikut naik pesawat itu. Dia mengeluh, dia marah-marah mungkin. Dia harus naik kapal laut. Dia mau ke Pontianak mau bekerja. Sementara dia kalau naik pesawat itu harus pakai swab yang mahal. Dia gak punya uang. Mungkin di dalam hatinya dia menggerutu. Dia lalu naik kapal laut dan waktu di kapal laut dia mendengar berita pesawat yang akan dia tumpangi jatuh. Buat dia, buat mereka,
Ini adalah kesempatan dia masih hidup, artinya dia masih diizinkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal lain lagi. Anak-anak, mungkin kita juga suka mengeluh untuk setiap kesulitan yang ada. Kita menggerutu, kita ngomel mungkin sama Tuhan. Tuhan, kapan ini berakhir? Kita nggak tahu. Di balik semua itu ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Biarlah pada kesempatan ini kita mau belajar bahwa hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan kita mau terus menjadikan Allah penolong kita yang sejati. Dia menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, bahkan menjaga negeri kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan. Ketika kami saat ini, kami berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Tetapi kami tetap percaya kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, melindungi kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, baik juga Bapak Ibu Guru. Dalam keadaan apapun Tuhan, pergumulan kami Tuhan yang kami hadapi saat ini. Baik sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai orang tua. Kami mau berseru dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan pertolongan-Mu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Memberkati negeri kami Tuhan. Sekolah kami. Biarlah Tuhan program vaksinasi ini boleh sukses. Dan banyak orang-orang yang bersedia divaksinasi. Dan kami mau Tuhan menjadi bagian di dalamnya. Mendukung program pemerintah ini. Berkati pemerintah ini. Berkati sekolah kami IPK Tuhan. Supaya menjadi sekolah yang terus menyuarakan kebenaran dari Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati orang tua yang setia mendampingi anak-anaknya. Juga anak-anak kami semua Tuhan. Dimanapun mereka tinggal saat ini. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh mengadakan ibadah secara online bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan bersama-sama ini Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, ketika kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, biar itu semua Tuhan adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami akan melanjutkan pembelajaran kami secara online Tuhan dimanapun kami berada. Dan berkatilah kami masing-masing Tuhan. Di keluarga kami, juga di keluarga murid-murid, guru-guru, dan setiap kami Tuhan. Berkati kami. Dan saat ini kami siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru, arahkanlah hatimu. Semua dalam posisi berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menolong kita, memampukan kita menjalani tahun 2021 ini untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bersandar pada Tuhan. Menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.